Nama saya Vicky Ainwandari. Nama saya Nilawati. Nama saya Awanti Tatriati. Nama saya Irna Hanifah. Nama saya Sutira. Kami akan memaparkan materi tentang kesulitan pembelajaran matematika dalam mata kuliah pembelajaran aritmatika yang dipimpin oleh dosen Bapak Eri Taufikur Rahman SPD MPD. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Ainwandari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar matematika. Kesulitan belajar matematika disebut dengan diskalkulia. Istilah diskalkulia memiliki konotasi medis yang menganggap adanya gangguan pada sistem saraf pusat. Kesulitan belajar yang berat disebut dengan akal kuliah. Menurut Hamalik, hal-hal yang menyebabkan kegagalan atau setidak-tidaknya yang menjadikan gangguan kemajuan belajar disebut sebagai kesulitan belajar. Selanjutnya, kesulitan belajar diartikan oleh Soleh sebagai kendala-kendala yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam belajar. Jadi, dapat dikatakan, kesulitan belajar adalah kendala-kendala yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam belajar dan mengakibatkan kegagalan atau setidaknya gangguan dalam kemajuan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tentang kesulitan khusus belajar matematika. Menurut Sujono, terdapat kesulitan khusus dalam belajar matematika. Poin yang pertama adalah kesulitan dalam menggunakan konsep. Siswa sudah memperoleh pengajaran suatu konsep, akan tetapi siswa tersebut belum memahaminya atau belum menguasainya. Mungkin karena lupa sebagian atau seluruhnya. Poin yang kedua adalah kesulitan dalam menggunakan prinsip. Jika dianalisa, pada umumnya kesulitan tersebut antara lain adalah: yang pertama adalah siswa tidak mempunyai konsep yang dapat digunakan untuk mengembangkan prinsip sebagai butir pengetahuan yang perlu. Yang kedua, kurangnya atau miskin konsep dasar secara potensial merupakan sebab kesulitan belajar prinsip yang diajarkan dengan metode konseptual atau contoh nyata. Yang ketiga adalah siswa kurang jelas dengan prinsip yang telah diajarkan. Poin yang ketiga adalah kesulitan memecahkan soal berbentuk verbal. Kebanyakan siswa kurang dapat memahami soal berbentuk cerita dan menyelesaikannya dengan metode matematika. Sujono juga berpendapat bahwa kesulitan belajar dapat ditunjukkan dengan beberapa gejala. Gejala yang pertama adalah menunjukkan prestasi yang rendah. Gejala yang kedua adalah hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Poin yang ketiga atau yang terakhir, keterlambatan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ihat Solihat di sini akan menerangkan mengenai karakteristik anak berkesulitan belajar matematika. Menurut Lerner, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1981, halaman 357, menyebutkan bahwa ada beberapa karakteristik anak yang memiliki kesulitan dalam belajar matematika. Di antaranya adalah: pertama, adanya gangguan hubungan keruangan. Apa sih maksudnya? Yaitu konsep hubungan keruangan, atas bawah, puncak dasar, jauh dekat, tinggi rendah, depan belakang, serta awal akhir. Yang umumnya konsep ini telah dikuasai oleh anak-anak pada saat mereka belum memasuki ke jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, pada masa pendidikan anak usia dini, mereka memperoleh pemahaman tentang berbagai konsep hubungan keruangan tersebut dari pengalaman mereka dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial mereka atau melalui berbagai permainan. Akan tetapi sayangnya bagi anak yang memiliki kesulitan belajar
sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Dan kadang lingkungan sosial juga sering tidak mendukung terselenggaranya suatu situasi yang kondusif bagi terjalinnya komunikasi antar mereka. Nah, situasi seperti ini termasuk dalam kondisi ekstrinsik. Juga adanya kondisi intrinsik yang diduga karena terdapat disfungsi otak. Nah, adanya gangguan hubungan keruangan ini tentunya dapat mengganggu pemahaman anak tentang sistem bilangan secara keseluruhan. Karenanya mungkin anak tidak mampu merasakan jarak antara angka-angka pada garis bilangan atau pada penggaris. Dan mungkin mereka tidak tahu bahwa angka 3 itu lebih dekat dengan angka 4 daripada dengan angka 6. Selanjutnya, karakteristik anak berkesulitan belajar matematika yang kedua adalah abnormalitas persepsi visual. Maksudnya adalah anak memiliki kesulitan belajar matematika, sering mengalami kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok atau set. Anak yang mengalami abnormalitas persepsi visual akan mengalami kesulitan bila diminta untuk menjumlahkan 2 kelompok benda yang masing-masing terdiri dari 5 dan 4 anggota. Mungkin mereka akan menghitung satu per satu anggota tiap kelompok terlebih dahulu sebelum menjumlahkannya. Selain itu, bagi anak yang memiliki abnormalitas persepsi visual juga sering tidak mampu membedakan bentuk-bentuk geometri. Misalnya, suatu bentuk bujur sangkar mungkin dilihatnya sebagai segi 4 garis yang tidak saling terkait, atau mungkin terlihat seperti segi 6, dan bahkan tampak seperti lingkaran. Dengan adanya abnormalitas persepsi visual semacam ini, tentu saja dapat menimbulkan kesulitan dalam belajar matematika, terutama dalam memahami simbol. 3. Asosiasi visual motor. Anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya. Contohnya, anak baru memegang benda yang ketiga, tetapi telah mengucapkan 5, atau sebaliknya, anak telah memegang benda yang kelima, tetapi baru mengucapkan 3. Anak-anak semacam ini memberi kesan bahwa mereka hanya menghafal tanpa memahami maknanya. Keempat, perseverasi, yaitu perhatian seorang anak yang hanya melekat pada satu objek saja dalam jangka waktu yang relatif lama. Anak demikian pada mulanya dapat mengerjakan tugas dengan baik, tetapi lama-kelamaan perhatiannya melekat pada satu objek tertentu. Misalnya, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 5 ditambah 3 sama dengan 8, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 4 ditambah 4 sama dengan 9, 3 ditambah 4 sama dengan 9. Angka 9 diulang beberapa kali tanpa memperhatikan kaitannya dengan soal matematika. 5. Kesulitan mengenal simbol dan memahami simbol. Anak yang berkesulitan dalam mengenal dan memahami simbol-simbol matematika seperti tanda tambah, tanda pengurangan, sama dengan, tanda bagi, dan sebagainya. Nah, kesulitan semacam ini disebabkan oleh adanya gangguan persepsi visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutira. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesulitan anak belajar matematika. 1. Kesulitan anak dalam belajar matematika yaitu gangguan penghayatan tubuh atau body image, yang artinya anak itu semisal menggambar, dia tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya.
tidak tahu misalnya tangan harus disimpan di mana, kaki harus disimpan di mana. Semuanya dia sama-sama tidak tahu. Begitupun dia dengan lambang-lambang bilangan dia tidak tahu. Ini angka 1, apakah ini angka 2, apa angka 3. Dia memang juga tidak tahu ini apakah ini penjumlahan, apa ini pengurangan, apa ini perkalian, atau ini pembagian. Sekalipun anak itu memang betul-betul tidak tahu. Tugas kita lah untuk belajar anak matematika sederhana, yaitu dengan menerangkan 10 jari tangan ini. Pengurangan juga bisa dengan seperti ini, semuanya dengan tangan kita, dengan anggota tubuh yang dalam diri kita pribadi. Yang kedua, anak kesulitan belajar matematika itu karena memang anak tidak bisa membaca. Itu menurut ilmuwan matematika yang bernama Johnson and McLeod 1967, yang dimana anak tidak bisa membaca, dia tidak akan bisa menguraikan matematika, terutama soal cerita. Misalkan dalam soal cerita itu ibu memiliki telur 10, pecah 3, tinggal berapa? Nah, kalau anak yang sudah bisa belajar matematika dia akan dibaca, oh kalau 10 pecah 3 berarti tinggal 7. Sedangkan anak yang tidak bisa membaca, jangankan dia bisa menjawab, artinya aja dia betul-betul tidak tahu. Nah, tugas kita lah juga untuk mempelajari anak, mengajarkan anak untuk bisa membaca huruf demi sedikit, walaupun pas itu tidak mudah, tapi insya Allah dengan cara anak bisa membaca, anak pun akan mudah belajar untuk matematika. Yang ketiga, dari sebuah alat pengukuran intelijen anak yang bernama WISC, Wechsler Scale for Children, di mana dikatakan bahwa anak yang kesulitan matematika itu memang memiliki VIQ atau Perform Intelligence Quotient yang rendah dibandingkan dengan yang memiliki VIQ yaitu Verbal Inter Quotient, yang artinya memang udah dari sananya bahwa anak itu memang secara nalarnya, secara otaknya memang dia itu kurang bisa belajar matematika karena penyebabnya itu. Sedangkan tes intelijen itu ada dua subtes, yaitu yang dinamakan dengan subtes kinerja dan subtes verbal. Subtes kinerja meliputi melengkapi gambar, menyusun balok, menyusun objek, dan coding atau pemrograman. Sedangkan tes verbal itu terdiri dari informasi, persamaan, aritmetika, pembenaran kata, dan pemahaman. Tapi insya Allah dengan keuletan kita, rajinnya kita dalam mengajarkan anak matematika, soal yang dianggap sulit itu tidak mudah bagi kita akan jadikan mudah dan gampang, dan terutama anak didik kita, terutama anak-anak itu senang belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyebab anak kesulitan belajar matematika. Menurut Soleh, pada bukunya yang diterbitkan tahun 1999 halaman 34, karakteristik matematika yaitu objek yang abstrak, konsep dan prinsipnya berjenjang, dan prosedur pengerjaannya banyak manipulasi bentuk-bentuk. Ternyata menimbulkan banyak kesulitan dalam belajar matematika. Pada kenyataannya, pembelajaran matematika masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Berikut ini beberapa penyebab kesulitan belajar matematika yang sering dialami oleh siswa. Yang pertama, fakta. Fakta merupakan suatu perjanjian atau pemufakatan yang dibuat dalam matematika, misalnya lambang, nama, istilah, serta perjanjian. Kesulitannya yang sering dialami siswa karena matematika penuh dengan simbol atau lambang, sehingga sulit bagi siswa untuk menerima simbol serta istilah yang baru. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan pikiran objek-objek yang konkret, sehingga ketika siswa menemukan matematika yang bersifatnya abstrak,
maka akan sulit untuk memahaminya. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan pengertian abstrak yang memungkinkan seseorang menggolong-golongkan objek atau peristiwa. Menurut Muhammad Soleh, pada bukunya yang diterbitkan tahun 1999, halaman 8, pada aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan merupakan nalar dan berpikir, yaitu kemampuan aktivitas otak untuk mengembangkan pemikiran rasional. Hubungannya dengan kesulitan belajar matematika pada aspek pemahaman, lemahnya dalam menerjemahkan soal serta dalam menyelesaikan tahapan menyelesaikan jawabannya. Siswa memahami konsep setiap materi secara benar. Dengan kemampuan mengingat konsep proses, metode, serta struktur kurang cermat, sehingga dalam setiap pengerjaan soal siswa merasa kesulitan karena kurangnya penguasaan materi, serta proses dan langkah yang harus dikerjakan dalam setiap menjawab soal. Yang ketiga, prinsip. Prinsip yaitu pernyataan yang menyatakan suatu hubungan antara beberapa konsep. Pernyataan itu dapat menyatakan sifat-sifat suatu konsep atau hukum-hukum atau teorema atau dalil yang berlaku dalam konsep itu. Menurut Soleh, pada bukunya yang diterbitkan tahun 1999, halaman 8, prinsip dalam matematika dapat berupa teorema atau dalil. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. Hubungannya dengan kesulitan belajar matematika, umumnya siswa hanya mengetahui rumus dan cara mengerjakannya, tapi mereka tidak paham bagaimana rumus tersebut terbentuk serta kegunaan dari mempelajari rumus tersebut. Yang keempat, skill. Skill merupakan mempercepat pengerjaan, namun tetap didasari dengan logika yang benar. Menurut Soleh, pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1999, halaman 8, prosedur matematika adalah langkah atau urutan cara yang digunakan yang menyelesaikan tugas-tugas matematika yang mencakup langkah demi langkah dalam melakukan tugas hubungannya. Hubungannya dalam kesulitan matematika adalah siswa yang lambat menggunakan operasi dan prosedur maka akan menghambat pengerjaan kemampuannya dalam memecahkan matematika. Sekian penjelasan dari saya. Dan selanjutnya akan ada penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Hanifah Muhtar. Yang dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kesulitan anak dalam belajar matematika. Yang pertama yang ada dalam pikiran saya adalah satu pertanyaan. Mengapa matematika dianggap pelajaran yang sangat sulit dan sangat menakutkan? Di zaman milenial ini, di zaman teknologi yang canggih, tetap permasalahan matematika dianggap sulit. Nah, padahal matematika itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari dan yang akan kita jumpai dimanapun kita berada. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan kesulitan anak belajar matematika adalah antara lain: 1. Kurangnya dukungan dan support dari orang tua untuk anak belajar matematika. Yang kedua, kurangnya metode pembelajaran yang diberikan guru kepada anak didiknya. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran. Yang keempat, kurang fokus anak dalam
terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, nah ini anak tidak terbiasa belajar sendiri. Nah, untuk itu kita harus mencari bagaimana cara kita mengatasi kesulitan tersebut. Nah, ini ada satu yaitu dengan peran orang tua. Nah, peran orang tua di sini kita bisa membaca dulu karakter anak-anak. Karakter anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang berani mengungkapkan kesulitannya dan berani bertanya kepada gurunya. Sedangkan ada juga anak yang tidak berani mengungkapkan kesulitannya sehingga tidak berani untuk bertanya. Di sini peran orang tua ada. Ketika anak pulang sekolah, kita tanya, kita harus tahu apa yang dipelajari anak kita hari ini. Kita tanyakan adakah tugas atau apa yang membuat dia sulit belajar hari ini. Nah, anak akan lebih terbuka kepada orang tuanya dan akan lebih mengungkapkan apa yang menjadi kesulitan dia dalam belajar. Nah, dengan begitu kita sebagai orang tua untuk perkembangan pendidikan anak, kita harus menjadi orang tua yang punya inisiatif untuk anak-anak kita dengan cara bersinergi dengan guru yang ada di sekolahnya. Yang kedua, lakukan proses hubungan antara apa yang kita ajarkan dengan kegiatan sehari-hari anak tersebut, sehingga anak tersebut sangat mudah untuk memahaminya. Dan yang ketiga adalah kita harus memberikan contoh-contoh soal dengan apa yang anak-anak suka. Biasanya anak-anak suka dengan gambar atau dengan warna-warna gitu kan. Nah, kita bikin soal matematikanya dengan gambar burung kah, binatang kah, dengan burung mobil-mobilan, dengan pohon, dengan bunga atau dan yang lainnya, sehingga anak bisa tertarik dengan seperti itu. Anak bisa tertarik untuk belajar dan bisa dengan mudah memahaminya. Keempat adalah berikanlah pujian atau pujian, terus sanjungan kepada anak ketika anak bisa ada perkembangan sedikit usaha dalam belajarnya, sehingga anak merasa termotivasi dan anak merasa bangga. Nah, dengan itu dia akan lebih lagi ingin bisa menguasai, bisa belajar dengan baik dan mendapatkan satu nilai yang sangat baik. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk menerapkannya di dalam sekolah-sekolah. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.